Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui video daring ini. Namun demikian, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan memberikan kita kepahaman dalam memahami dan menuntut ilmu. Mas Mbak semua, materi kita pada kesempatan kali ini adalah optimasi single variable bagian pertama, yaitu kriteria optimalitas dari fungsi single variable. Baik, adapun kompetensi yang akan kita tuju dari perkuliahan kita hari ini adalah mengetahui jenis-jenis fungsi single variable, kemudian dapat menentukan titik stasioner dari fungsi single variable, dan yang ketiga adalah dapat menentukan klasifikasi dari titik stasioner. Jadi ada tiga ini. Yang pertama nanti Mas Mbak setelah melalui perkuliahan hari ini, melalui video ini, harapannya bisa mengetahui jenis-jenis fungsi single variable. Yang kedua, dari sebuah fungsi itu nanti Mas Mbak bisa menentukan titik stasioner dari fungsi tersebut. Dan yang ketiga, dapat menentukan klasifikasi dari titik stasioner. Baik, kita mulai dari jenis-jenis fungsi single variable. Jadi setidaknya terdapat tiga jenis fungsi single variable. Yang pertama bisa kita lihat di ruas kiri ini, ya Mas Mbak, ini adalah fungsi discrete. Jadi fungsi discrete itu fungsi hitung ya. Jadi variabelnya adalah variabel hitung. Misalkan Mas Mbak semua hitungan jumlah orang yang ada di dalam kelas itu discrete gitu ya. Jadi hitungan cacah gitu ya. 1 orang, 5 orang, 10 orang dan seterusnya. Dan nggak ada hubungannya antara satu titik data dengan data yang lain. Itu namanya fungsi discrete. Jadi kan nggak mungkin ada orang yang masuk ke dalam kelas itu jumlahnya 3/4, itu kan mungkin. Jadi 1, 5, 10 dan seterusnya. Kemudian di ruas kanannya, ruas kirinya itu discrete, ruas kanannya itu continuous function. Jadi continuous function itu fungsinya itu membentuk garis yang saling berhubung. Jadi misalkan Mas Mbak semua mengisi bahan bakar di SPBU gitu ya. Misalkan tangkinya itu awalnya 0, kemudian mengisi 5 liter, maka di sini ada kelajuan tertentu sampai tercapai parameter yang dituju, yaitu 5 liter tadi. Jadi selama itu ada laju debit atau flow tertentu mulai 0 liter sampai dengan 5 liter. Jadi pertambahannya smooth, persatuan waktu diisi terus dan seterusnya. Itu continuous function, di mana nilai satu titik ke titik yang lain saling berhubung, tidak terputus seperti fungsi discrete. Baik, nih. Kemudian fungsi yang di antara discrete dan continuous itu ada fungsi yang kita sebut sebagai discontinuous. Apa itu discontinuous? Itu adalah fungsi di mana grafiknya itu saling berhubung, namun di titik tertentu dia terputus. Jadi profilnya itu berhubung seperti ini, namun di titik tertentu dia terputus. Ini namanya discontinuous function. Jadi jenis fungsi single variable setidaknya ada tiga ini. Yang pertama discrete function, yang kedua discontinuous function, dan yang ketiga adalah continuous function. Baik, ini adalah jenis-jenis fungsi single variable. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas ini adalah fungsi unimodal continue. Apa yang dimaksud dengan fungsi unimodal continue? Ini adalah fungsi di mana fungsinya ini hanya memiliki satu profil saja. Jadi fungsi unimodal itu adalah fungsi yang hanya memiliki satu profil. Itu namanya unimodal. Jadi ada modalnya cuma satu. Baik, kalau Mas Mbak lihat di sini, fungsi ini itu hanya terdiri dari satu profil saja, yaitu fungsi convex. Fungsi convex itu adalah fungsi yang terbuka ke atas. Dengan demikian otomatis nanti kalau
pada fungsi ini dapat ditentukan titik stasionernya, maka otomatis titik stasioner tersebut akan menjadi global minimum. Artinya bahwa kalau titik stasioner di sini, maka dia akan menjadi nilai yang paling rendah dibandingkan nilai yang lain dalam fungsi tersebut. Jadi kalau Mas Mbak lihat sini, nanti kalau ketemu titik stasioner misalkan di sini, maka ini pasti akan menjadi titik paling rendah, nilai yang paling kecil nilainya. Sebaliknya, kalau nanti Mas Mbak ketemu fungsi konkave yang kebalikan dari fungsi konveks. Jadi kalau konkave nanti seperti ini profilnya. Nah, ini maka nanti titik stasioner ini kalau ketemu ini otomatis menjadi global maksimum. Kalau ini titik stasionernya menjadi global minimum. Namun kalau di ini yang konkave ya, yang ini yang konveks. Jadi fungsi yang hanya memiliki satu modal atau satu profil saja, ini yang kita sebut sebagai unimodal kontinu. Jadi kontinunya itu karena berhubung ini garisnya garis lurus bentuk garis lurus. Baik. Selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi multimodal. Kalau Mas Mbak lihat sini, fungsinya itu terdiri dari beberapa profil. Jadi ada ini yang terbuka ke bawah itu konkave, terbuka ke atas itu konveks. Ini juga terbuka ke atas, terbuka ke bawah, ini terbuka ke bawah. Jadi terbuka ke bawahnya ada 3, konkave-nya ada 3, konveksnya ada 2. Jadi ada bukitnya 3, lembahnya 2. Nah, jadi ini multimodal, ada beberapa profil yang membentuk fungsi tersebut. Maka kalau Mas Mbak lihat di sini ada beberapa titik yang berada di puncak bukit gitu ya, A1, A2, A3. Sementara ada beberapa titik yang berada di dasar lembah yaitu B1, B2. Pokoknya kalau nanti Mas Mbak ketemu titik stasioner yang berada di puncak bukit, otomatis dia menjadi relatif maksima. Relatif maksima itu artinya apa? Dia adalah kandidat titik maksimum ya. Sementara yang berada di dasar lembah B1, B2 dia menjadi relatif minima. Artinya dia menjadi kandidat titik minimum. Kemudian dari A1, A2, A3 yang paling tinggi letaknya atau nilainya itu bisa menghasilkan nilai tinggi, dialah yang menjadi global maksimum. Jadi titik ini. Jadi kalau dibandingkan A1, A2 dan A3 yang paling tinggi adalah A2. Jadi ini akan menjadi global maksimum. Sementara yang berada di puncak di dasar bukit B1 dan B2 itu kita bandingkan juga, yang paling rendah nilainya atau yang paling kecil dia menjadi global minimum. Global minimum. Jadi Mas Mbak di sini bisa melihat fungsi ini yang terdiri dari sekumpulan profil itu disebut sebagai fungsi multimodal. Baik. Ini adalah ilustrasi secara grafis berkaitan dengan sifat titik stasioner dan klasifikasinya. Selanjutnya kita akan mempelajari kriteria optimalitas pada fungsi single variable. Untuk mengetahui kriteria optimalitas pada fungsi single variable, setidaknya terdapat 2 syarat yang harus diterapkan. Yang pertama adalah syarat perlu. Jadi syarat perlu sebuah titik itu menjadi lokal minimum atau maksimum, menjadi kandidat titik optimum itu adalah f aksennya sama dengan 0. Jadi ini harus dipenuhi dulu. F aksen sama dengan 0 itu menjawab bahwa dia termasuk titik stasioner. Jadi jika x barnya sama dengan 0 maka dia disebut sebagai titik stasioner. Apa artinya titik stasioner? Titik stasioner itu artinya adalah bahwa gradien garis singgung luar dari fungsinya itu bernilai 0. Jadi kalau Mas Mbak sudah belajar matematika 1, disitu dijelaskan bahwa gradien dari fungsi itu direpresentasikan oleh turunan pertama dari fungsi tersebut. Kemudian dari fungsi tersebut nanti akan diklasifikasikan menjadi mana titik minimum, mana yang maksimum, atau mana yang menjadi titik belok. Tapi syaratnya tetap harus memenuhi ini ya. F aksen sama dengan 0. Ini syarat pertama
sebuah titik itu dikatakan sebagai titik stasioner. Kemudian hasilnya nanti sebagai berikut. Jadi apapun dia titiknya, kalau dia menjadi titik stasioner nanti artinya seperti ini. Jadi ini, bentuknya seperti ini. Jadi garis singgung luar fungsi pada titik tersebut bernilai 0, maka dia netral, stasioner. Nah, ini berbeda kalau di fungsi yang lain, misalkan menyinggung dia titik ini, maka garis singgung luarnya itu adalah bentuknya seperti ini, miring dia, berarti tidak stasioner, masih punya kecenderungan naik ataupun turun. Begitu juga kalau di sini titiknya, miring ke sini, naik atau turun. Namun kalau yang namanya titik stasioner yang ini, netral, jadi benar-benar stasioner. Baik, ini syarat perlu. Kemudian syarat cukup ini digunakan untuk menentukan apakah titik stasioner yang sudah ditemukan pada syarat perlu tadi dia termasuk titik apa? Titik minimum kah, maksimum kah, atau saddle point atau titik belok. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah menurunkan fungsi itu mulai dari turunan kedua dan seterusnya. Ya, sampai tidak sama dengan 0 ya. Jadi diturunkan terus-menerus sampai nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian jika tidak sama dengan 0, nanti ketemu tidak sama dengan 0 maka berhenti. Kalau tidak sama dengan 0-nya itu pada n ganjil atau turunan ke ganjil, maka x barnya itu adalah saddle point atau inflection point, titik belok ya. Sementara jika tidak sama dengan 0-nya itu pada turunan genap, jadi turunan kedua, keempat, keenam, dan seterusnya, maka dia dikategorikan menjadi lokal optimum. Lokal optimum ini masih dibagi dua lagi. Kalau nilainya lebih dari 0 maka lokal minimum, kalau kurang dari 0 maka dia lokal maksimum. Jadi ini adalah kriteria syarat cukupnya. Jadi ada dua. Syarat perlu itu untuk menentukan titik stasionernya, sementara syarat cukup ini untuk menentukan dari masing-masing titik stasioner itu jenisnya apa, minimum kah, maksimum, atau saddle point. Kemudian secara umum kalau kita susun mekanisme untuk menentukan solusi pada fungsi single variable setidaknya dilalui dengan 3 langkah berikut. Jadi misalkan ada fungsi minimasi fx dalam rentang a sampai dengan b. Jadi ax itu kurang dari sama dengan a, lebih dari A kurang dari B, maksudnya di rentang A sampai dengan B. Maka langkah pertama adalah terapkan syarat perlu dengan turunan pertama tadi untuk mendapatkan semua titik stasioner. Jadi ini syarat perlunya. Kemudian langkah kedua adalah terapkan syarat cukup untuk mengklasifikasikan jenis masing-masing titik stasioner. Jadi dari turunan pertama itu nanti ketemu x1, x2 hingga xn, semuanya titik stasioner. Kemudian langkah kedua ditentukan klasifikasinya apa sih masing-masing titik stasioner itu, mana yang relatif minimum, mana relatif maksimum. Langkah ketiga bandingkan nilai fx dari semua titik tersebut, yang paling kecil dia menjadi global minimum ya. Baik, ini setidaknya langkahnya ada sebagai berikut. Ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan titik stasioner dengan menggunakan syarat perlu. Kemudian tentukan jenisnya, relatif minimum, relatif maksimum dengan menggunakan syarat cukup. Baru selanjutnya bandingkan nilainya untuk menentukan global minimum. Kalau yang ditanyakan adalah di sini sifatnya adalah minimum fungsi. Nah, jadi memang yang dicari adalah nilai minimum. Kalau maksimum sebaliknya, yang dicari adalah nilai yang paling besar, dia akan menjadi global maksimum. Baik, catatannya dari fungsi tersebut paling tidak metode fungsi yang bisa diselesaikan dengan metode analitis ini adalah syarat perlu dan syarat cukupnya itu bisa diterapkan, maka dia setidaknya harus twice differentiable. Jadi setidaknya harus bisa diturunkan sebanyak 2 kali. Namun jika fungsi tersebut tidak twice differentiable atau sulit diturunkan, maka metode analitis ini sulit untuk diterapkan. Maka kita semua harus mencari metode yang lain yang bukan metode kalkulus. Jadi metode yang lain nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi sebagai ilustrasi dari permasalahan yang akan kita bahas itu, ini contoh soal yang pertama kita gunakan. Jadi misalkan di sini ada fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kita terapkan di sini syarat perlu.
Syarat perlunya bagaimana? Kita turunkan fungsi ini pada turunan pertama. Ini langkah pertama ya. Step 1. Syarat perlu df per dx, dimana fungsinya adalah 3x kuadrat harus sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui berapakah nilai x yang memenuhi 3x kuadrat sama dengan 0. Maka jawabnya adalah x sama dengan 0. Berarti ketemu titik stasioner dari fungsi x pangkat 3 itu adalah x sama dengan 0. Ini langkah pertama. Sekarang kita ke langkah 2. Step 2. Step 2 itu dengan menerapkan syarat cukup. Bagaimana menerapkan syarat cukup? Itu diturunkan. Turunan pertama ini diturunkan lagi pada turunan kedua. Jadi diturunkan d kuadrat f dx kuadrat. Turunkan terhadap x. Lebih lanjut. Jadi kita dapatkan fungsinya adalah 6x. Nah, kemudian karena titik stasioner ini adalah sama dengan 0, maka kita masukkan di sini f double aksen 0 sama dengan, kita masukkan ini 6 kali 0 sama dengan 0. Nah, ya kan? Hasilnya masih 0. Maka kita turunkan lagi fungsinya itu. Turunkan pada turunan ketiga, yaitu d pangkat 3f sama dengan d x pangkat 3 sama dengan fungsi ini kita turunkan lagi, yaitu sama dengan 6. Baik, di sini nilainya kalau kita masukkan f triple aksen 0, hasilnya akan tetap 6 karena sudah tidak mengandung nilai x lagi. Maka karena sudah tidak sama dengan 0, maka kita berhenti. Sekarang tidak sama dengan 0-nya pada turunan keberapa? Pada turunan ketiga, f triple aksen atau turunan ketiganya. Karena dia tidak sama dengan 0-nya pada turunan ketiga, maka bisa kita simpulkan bahwa x sama dengan 0 pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 adalah titik infleksi atau titik belok. Saddle point. Sebagai ilustrasi misalkan Mas Mbak akan dilihat. Nah, di sini misalkan kita coba sekarang kalau x-nya sama dengan 1 min 1 misalkan. Sama dengan 1. Ketika x-nya sama dengan min 1, maka fx-nya sama dengan, kalau pada x sama dengan 3, maka juga sama dengan 1. Kalau x-nya 1, maka dia juga nilainya 1. Kalau x-nya min setengah, misalkan, ya sama, dia nilainya min 1/8. Kalau x-nya di sini setengah, dia nilainya juga 8. Kalau nilainya min 1/4, ini min 1/2. Kalau nilainya di sini min 1/4, nah nilainya berarti 1/64, min 1/64. Ya. Kalau di sini nilainya 1/4, maka nilainya sudah berlimpit 1/64. Maka kalau kita buat grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, maka 0 di sini itu adalah titik belok, titik transisi, titik belok itu bukan titik minimum atau maksimum, tapi titik transisi di sini. Baik, ini contoh pertama. Semoga ini bisa mengilustrasikan bagaimana penerapan syarat perlu dan syarat cukup dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Kemudian yang kedua, ini adalah ilustrasi grafiknya adalah sebagai berikut, sehingga x sama dengan itu bisa dikatakan sebagai titik stasionernya adalah saddle point atau inflection point, bukan lokal optimum, karena dia tidak sama dengan 0 pada turunan ganjil. Baik, ini contoh pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Sama seperti tadi Mas Mbak, langkah pertama untuk menyelesaikan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 6 min 36x pangkat 5 plus 165/2x pangkat 4 min 60x pangkat 3 plus 36 adalah kita terapkan langkah 1 dengan menerapkan syarat perlu.
Baik, syarat perlu itu kita turunkan fungsi ini pada turunan pertama. Kita turunkan ya. df sama dengan dx. Turunan pertama berarti 30x pangkat 5 min 180x pangkat 4 plus 330x pangkat 3 min 180x kuadrat. Nah, sama dengan 0. Di sini harus sama dengan 0. Kemudian fungsi ini bisa kita sederhanakan, kita pecah menjadi 30x kuadrat, keluar ini dikalikan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x min 6. Nah, sama dengan 0. Nah, sudah ketemu nih, 30x kuadrat sama dengan 0, maka x berapa yang bisa memenuhi 30x kuadrat sama dengan 0? Yaitu x sama dengan 0. Kemudian yang ini kita selesaikan ya. Karena ini sukunya banyak, polinomial x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x min 6, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan metode Horner untuk mencari akar kuadratnya. Bagaimana cara menyelesaikan metode Horner ini adalah kita tulis konstanta dari fungsi ini. Jadi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11 min 6. Jadi kita tulis konstantanya. Jadi yang paling kiri itu adalah konstanta yang pangkat polinomialnya paling tinggi. Jadi x pangkat 3 itu konstantanya 1, min 6x kuadrat itu konstantanya min 6, kemudian 11x itu konstantanya 11, min 6 konstantanya min 6. Baik, tulis seperti ini. Maka dikurang seperti ini. Baik, kemudian bagaimana cara kita menentukan kandidat titik optimum? Itu dengan faktor persekutuan terkecil. Jadi FPK dari min 6. Jadi kalau kita bisa susun adalah 3 min 3, 2 min 2, 1 min 1. Sekarang kita coba 3 dulu. Baik, apakah 3 akarnya? Caranya seperti ini. 3, 1 kali 3. 3 tambahkan min 6 dan 3 ini adalah min 3. Min 3 kali 3 itu min 9. Min 9, 11 ditambah min 9 itu 2. 2 kali 3 itu 6. Min 6 ditambah 6 itu 0 lah, maka dia akar 3. Kemudian sini sudah kita ketahui 1 min 3 2. Maka kita bisa menentukan ini fungsinya itu, karena ini yang diketahui adalah konstanta dari fungsi kuadrat. Karena awalnya itu pangkat 3, maka ini menjadi pangkat 2 yang paling tinggi. Jadi ini adalah fungsinya x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kuadrat ini kita bisa menentukan dengan mudah akar kuadratnya, yaitu x min 2, x min 1. Nah, maka kita bisa menentukan x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Sehingga titik stasioner dari fungsi ini itu adalah x bintangnya itu terdiri dari 4. Yang pertama x sama dengan 0, x sama dengan 1 ini ya. Kemudian x sama dengan 2 ini, dan terakhir x sama dengan 3. Nah, ini ada 4 titik stasioner. Baik. Ini langkah pertama. Sekarang kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu dengan menerapkan syarat cukup. Nah, cara cukup itu bagaimana cara menerapkannya? Dengan menurunkan lebih lanjut dari fungsi ini. Jadi d kuadrat f dx kuadrat sama dengan, nah ini kita turunkan lagi, 150x pangkat 4 dikurangi, ini 180 kali 4 itu 720x pangkat 3 ditambah 990x kuadrat kurangi 360x. Nah, kemudian dari masing-masing titik stasioner tadi kita substitusi nilainya ke fungsi kuadrat yang sudah turunan kedua yang sudah kita temukan tadi. Maka f double aksen 0, f double aksen 1, f double aksen 2, f double aksen 3. Yang kita masukkan di sini 150 kali 0 pangkat 4 min 720 kali 0 pangkat 3
plus 990 kali 0 kuadrat min 360 kalikan 0. Terus yang ini 150 dikalikan 1 pangkat 4 min 720 dikalikan 1 pangkat 3 plus 990 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 360 kali 1. Terakhir nomor substitusi X sama dengan 2. 150 dikalikan 2 pangkat 4 plus 720 kali 2 pangkat 3 plus 990 dikalikan 2 pangkat 2 min 360 dikalikan 2. Ini 150 kali 3 pangkat 4 min 720 dikalikan 3 pangkat 3 plus 990 dikalikan 3 kuadrat 9 dikurangi 360 dikalikan 3. Kemudian kita bisa samarkan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk X sama dengan 0 itu turunan keduanya nilainya adalah 0 ya, karena ini sama dengan 0. F satunya itu sama dengan 60 ini. Kalau X sama dengan 2 itu hasilnya adalah min 120. F double aksen X sama dengan 3 itu hasilnya adalah ini 540. Gitu saya. Nah, ini 1, 2 dan 3 itu sudah tidak sama dengan 0 ya, sudah tidak sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan sifatnya ini. Yang tidak sama dengan 0-nya itu di turunan kedua, maka kita bisa menentukan kalau dia positif maka dia relatif minima. Yang negatif itu berarti relatif maksima. Yang ini positif juga relatif minima. Nah, baik, yang ini belum bisa ditentukan karena masih nilainya 0. Maka kita lanjutkan lagi untuk yang X sama dengan 0. Kita lanjutkan di sini. Untuk X sama dengan 0 kita turunkan lebih lanjut fungsinya. Turunan ketiganya itu 600 X pangkat 3 dikurangi 2160 X kuadrat plus 1980 X dikurangi 360. Kalau kita masukkan di sini F triple aksen 0, maka ini 600 kali 0 dikurangi 2160 kali 0 plus 1980 kali 0 dikurangi 360 itu hasilnya adalah min 360. Tidak sama dengan 0 pada turunan ketiga. Maka X sama dengan 0 ini adalah titik minimum. Titik inflection point atau titik belok. Baik, secara kesimpulan kita simpulkan untuk X sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0, X sama dengan 0 itu tidak sama dengan 0-nya pada turunan ketiga ini ya, maka dia disebut sebagai saddle point atau inflection point atau titik belok, sama ya, inflection point, saddle point atau titik belok. Kemudian X sama dengan 1 ini dia tidak sama dengan 0 pada turunan kedua. Nah, turunan kedua dan bernilai positif, maka dia relatif minima seperti kita jelaskan. Kemudian X sama dengan 2 ini tidak sama dengan 0 pada turunan kedua juga dengan nilai negatif, maka dia menjadi relatif maksima. Kemudian X sama dengan 3 itu tidak sama dengan 0 pada turunan kedua dengan nilai positif, dia relatif minima juga. Baik. Kalau bisa kita lihat di sini, relatif maksimanya cuma 1 dan relatif minimanya cuma 2. Maka yang relatif maksima ini otomatis menjadi global maksimum. Ya, cuma satu tunggalnya yang berada di puncak bukit. Maka itu satu-satunya itu menjadi global maksimum. Sementara yang relatif minimum itu ada dua kandidat, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Maka untuk menentukan global minimum itu harus dibandingkan nilai fx-nya ini ya. Sebab ini fx-nya 27,5, yang ini min 4,5. Nah ini. Kalau kita bandingkan,
Yang lebih kecil mana? Yang lebih kecil adalah X sama dengan 3 dengan nilai Fx sama dengan min 4,5. Maka titik ini menjadi global minimum. Nah ini, jadi X sama 3 menjadi global minimum, ini menjadi global maksimum. Baik, ini adalah kesimpulan untuk soal nomor 2, maaf. Semoga bisa dipahami pelan-pelan. Nanti Mas Mbak bisa replay lagi jika belum paham. Namun saya berharap bahwa materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Baik, ini soal nomor 2. Selanjutnya yang kita bahas adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini fungsinya adalah fx sama dengan 12x pangkat 5. Baik Mas Mbak, nanti karena ini soal nomor 2 itu yang ditanyakan adalah seperti ini, tidak spesifik mana minimum mana maksimum, nanti maka disimpulkan saja ya bahwa berdasarkan perhitungan didapatkan nilai global minimum misalkan pada X sama dengan 3 dengan nilai Fx sama dengan min 4,5 dan global maksimum pada X sama dengan 2 dengan nilai Fx sama dengan 44. Baik, ini adalah kesimpulan. Jadi Mas Mbak nanti silakan membuat kesimpulan seperti ini ya. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan 12x pangkat 5 min 45x pangkat 4 plus 40x pangkat 3 plus 5. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dan minimum. Maka kita tetapkan nanti cara pengerjaannya. Langkah 1, kita terapkan syarat perlu. Caranya bagaimana? Kita turunkan fungsinya itu. df sama dengan dx sama dengan 60x pangkat 4 min 180x pangkat 3 plus 120x kuadrat. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan fungsinya 60x kuadrat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Maka 60x kuadrat sama dengan 0, maka yang memenuhi adalah x sama dengan 0. Kemudian x kuadrat min 3x plus 2 ini kita bisa dengan mudah menentukan akar kuadratnya, yaitu x min 2 dikalikan x min 1 sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan x nya sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Sehingga dari langkah pertama syarat perlu ini kita bisa menentukan titik stasioner pada X-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, seperti ini. Ini langkah pertama. Jadi langkah pertama dicari dulu titik stasionernya ini. Kemudian kita terapkan langkah yang kedua, yaitu dengan menerapkan syarat cukup. Baik, ini kita turunkan lagi pada turunan kedua. D kuadrat F dx kuadrat sama dengan 240x pangkat 3 min 520x kuadrat plus 240x. Nah, ini.
540 ya Mas Mbak ya. 300 tambah 240. Baik. Kemudian kita substitusi tadi titiknya ada 3, jadi F double aksen 0. Kita substitusi ke sini 240 kali 0 min 540 kali 0 plus 240 kali 0. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian F double aksen X sama dengan 1, maka 240 kali 1 min 540 kali 1 plus 240 kali 1 juga. Hasilnya adalah min 60. Kemudian F double aksen 2, hasilnya adalah 240 kali 2 pangkat 3 itu 8 min 540 kali 2 kuadrat 4 plus 240 kali 2. Hasilnya adalah 240 kali 8 1600 ditambah 320 1920 dikurangi 540 kali 4 itu 2160 plus 240 kali 2 itu 480. Baik, jawabnya adalah sama dengan 240. Baik. Nah, namun karena turunan untuk X sama dengan 0-nya itu masih bernilai 0 di sini, maka kita lanjutkan lagi. Jadi kita turunkan lagi D pangkat 3F dx pangkat 3 itu sama dengan 720 X kuadrat min 1080 X plus 240. Jadi kalau kita masukkan F triple aksen 0, itu hasilnya adalah 720 kali 0 min 1080 dikalikan 0 plus 240. Hasilnya adalah 240. Baik. Maka ini yang kita sebut sebagai titik belok. Nah, kita simpulkan di sini berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa solusi maksimum itu pada X sama dengan 1 dengan nilai Fx 12, yang dihitung lagi ya Mas Mbak, dikembalikan ke fungsi aslinya tadi, yaitu nah ini 12 X pangkat 5 min 45 plus 40 X pangkat 3 plus 5. Nah itu dihitung Fx nya didapatkan sebagai berikut. Nah ini karena 1 maka 0 ini adalah inflection point, tidak sama dengan 0 pada turunan ganjil. 3 poin. Sementara X sama dengan 1 karena dia tidak sama dengan 0 pada turunan genap, turunan kedua nilainya negatif, maka dia menjadi maksimum. X sama dengan 2 tidak sama dengan 0 pada turunan genap, ini turunan kedua, dan bernilai positif, maka dia titik minimum. Jadi 1 ini adalah titik maksimum, sini ya, maksimum. Sementara 2 adalah titik minimum. Baik, ini adalah contoh yang ketiga. Semoga dengan ketiga soal yang kita bahas ini dapat dijadikan ilustrasi untuk memahami materi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Itulah akhir dari video kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kita bahas dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.